Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang ya sadayana maraya. Mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan. Selamat siang, pagi, malam, sore ya. Ini saya mau ngobrolin ini nih. Ada pidato Presiden kita Prabowo saat silaturahmi dengan mahasiswa Universitas Al-Azhar ke Mesir, bahwa mahasiswa Indonesia ini terkenal sangat toleran, sangat sopan, sangat bagus ya. Nah, tapi sebelumnya coba perkenalkan dulu nih, siapa ini yang ada di samping saya ini? Hmm. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fauzi. Ya. Saya adalah fresh graduate atau saya adalah fresh graduate Fakultas Sastra dan Bahasa Arab Al Azhar Kairo. Nah, jadi di sana saya belajar selama 6 tahun dan alhamdulillah sekarang pulang ke Indonesia. Udah pulang ke Indonesia dan Ya, itu kan kemarin ada kunjungan Presiden Prabowo ya ke Mesir dalam rangka acara I8 ya. Tuh. Terus ada kesempatan silaturahmi atau bertemu dengan mahasiswa Universitas Al-Azhar. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo itu mengatakan di antara mahasiswa yang ada di Al-Azhar, mahasiswa Indonesia itu yang paling sopan, ramah, dan tidak bikin kerutan katanya. ya, Itu bagaimana pengalaman Ridwan Paudi selama di sana? ya. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Presiden Sisi ya, beliau Presiden Mesir sekarang, bahwa orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah, baik-baik, karena memang pengalaman saya di sana selama menjadi diaspora di Mesir, berinteraksi langsung dengan orang Mesir, baik itu dengan masyarakat ataupun dengan para buruh ataupun dengan para eh, tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Itu memang pandangan majemuk terhadap orang Indonesia. Orang Indonesia itu dikenal sangat baik dan memiliki julukannya tersendiri. Dijuluki orang Indonesia itu sebagai ahsanun nas, sebaik-baiknya manusia. Oh, Karena memang apa namanya? eh karena memang adab atau attitude masyarakat timur kan kebanyakan memang ramah-ramah, baik-baik. ya, di samping mahasiswa Indonesia itu sebenarnya yang di Al-Azhar itu kan terkenal dengan pusat kajian Islam sedunia yang sangat terkenal. Ada mahasiswa dari mana saja ya? Nah, jadi di sana itu yang seru, apa yang anggapan orang Mesir terhadap orang Indonesia. Nah, jadi di sana itu memang banyak banget apa mahasiswa yang datang dari luar negeri, yang dari apa namanya Southeast Asia atau Asia Tenggara, itu semuanya ada dari Indonesia. Jadi Indonesia itu salah satu yang paling banyak. Kemudian eh, mendekati jumlahnya juga ada negara Malaysia. Kemudian ada Thailand. Thailand kebanyakan dari Fatani. Kemudian ada juga dari Filipina, bahkan Brunei Darussalam juga ada di sana. Kemudian yang dari Sudan, Nigeria, kemudian Kazakhstan, Uzbekistan. Dan waktu itu saya juga punya kenalan orang Jepang ada. Hmm. Bahkan orang Jepang. Pas tahun pertama saya di sana, orang Jepang kuliah, belajar di Al Azhar gitu. Pak, lantas bagaimana populasi mahasiswa Indonesia di sana itu mendominasi atau enggak? Soalnya kalau dilihat di media sosial, di YouTube-YouTube itu di media sosial itu para pedagang di pasar pun sudah pada paham ya bahasa Indonesia. Ya, karena populasi di sana orang Indonesia itu eh udah kayak dibilang bisa jadi di satu kompleks yang mini Indonesianya Kairo lah, bisa dibilang kayak gitu gitu. Atau Indonesia Town lah kayak gitu. Karena memang jumlah mahasiswa Indonesia ada sekitar 15 ribuan dan setengah dari populasi mereka itu, kurang lebih setengah, itu tinggal di satu wilayah, namanya itu wilayah Darosah, yang yang terletak di belakang Al Azhar, tepat belakang Al Azhar, dan di seberang Al Azhar juga ada juga banyak di sana. Dan di sana itu banyak apa menyatu dengan sosialnya, itu menyatu dengan masyarakat setempat orang Mesir. Jadi interaksi hari-hari sama mereka, kita bertukar apa namanya pengalaman
bertukar, apa namanya, bertukar cerita tentang Indonesia, tentang Mesir, dan bahkan bertukar bahasa juga. Ada namanya itu Mahmud, teman-teman yang di Mesir pasti tahu. Mahmud itu, apa namanya, dia lancar berbahasa Indonesia. Ada yang lancar berbahasa. Oke, terus ada pernyataan yang menarik sekali dari Pak Prabowo antara hubungan Universitas Al-Azhar dengan Indonesia itu sudah sekian lama ada hubungan sejarah. Bahkan Pak Prabowo sendiri memuji jebolan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu ketika pulang ke tanah air sangat luar biasa. Sebut saja kata Pak Prabowo Gus Dur ya. Mustofa Bisri yang PBNU itu ya, yang Rois Am, ya, yang pengurus PBNU ya. Terus ada kalau kiainya ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat dan lain sebagainya ya. Kesukaan Prabowo kepada jebolan mahasiswa Mesir itu karena mengajarkan Islam yang sangat moderat, yang sangat toleran sehingga cocok dengan Indonesia. Seperti apa sih yang pengalaman Ridwan sendiri saat belajar di Universitas Al-Azhar, Islam yang bagaimana yang diajarkan gitu? Itu sangat betul apa yang diucapkan bahwa, bisa dibilang Al-Azhar itu merupakan institusi terbesar di dunia yang mengajarkan Islam moderat. Ada satu buku yang khas tentang, apa, moderasi Islam yang ditulis oleh Syekh besar di Al-Azhar yang namanya itu Syekh Muhammad Madani. Beliau menulis buku Wasatiyatul Islam. Di sana dituliskan bagaimana, apa namanya, konsep Wasatiyatul Islam atau moderasi beragama itu diterapkan dalam semua ayat-ayat Al-Quran, dan syariat-syariat atau nah jadi beliau itu adalah seorang Azhari yang memang lekat Azhar itu dengan moderasinya. Sehingga tidak aneh buku yang beliau ciptakan itu benar-benar jadi, apa namanya, jadi, sumber referensi dari konsep moderasi beragama ini, seperti apa gitu. Nah dan, di itu yang pertama, kemudian yang kedua, kebanyakan buku-buku Al-Azhar ada namanya itu Majma' Buhus Al-Islamiyah atau, apa namanya, pusat atau perkumpulan, orang-orang yang riset itu di Al-Azhar gitu, yang ngeriset tentang bagaimana kedudukan Islam dan sebagai macam gitu kan. Nah itu di sana, apa namanya, banyak menulis buku-buku atau menerbitkan buku-buku yang berpangku kepada paham memoderasi, yang apa namanya, me yang berpedoman kepada paham Wasatiyatul Islam atau moderasi Islam. Nah, seperti masalah tajdid. Tajdid itu kan pembaharuan. Sekarang kan gencar pembaharuan, di dunia sampai ada mungkin yang, banyak yang radikal-radikal. Tapi Al-Azhar mengajarkan bahwa tajdid itu pembaharuan itu mau mengubah dunia itu dimulai dari yang paling dasar. Jangan langsung karena itu, apa namanya, menyalahi hukum Allah gitu, sunnatullah. Tapi Pertama bahwa Al-Azhar itu merupakan institusi yang benar-benar mengajarkan institusi besar yang mengajarkan paham wasatiyatul Islam atau moderasi beragama yang ditunjukkan oleh yang pertama tadi literatur, Al-Azharnya itu sendiri banyak menulis buku-buku tentang moderasi Islam dan yang kedua memang di sistem pengajarannya diterapkan demikian. Nah di Al-Azhar itu untuk mencapai tingkat terakhir dalam pendidikan itu ada yang namanya ma'had-ma'had atau ma'ahid. Atau sekolah-sekolah dasar yang sampai SMA kalau di pendidikan formal di sekarang, nah itu. Nah jadi di sana diajarkan mulai dari pendidikan yang paling terendah sampai tertinggi diajarkan kitab-kitab tentang fikih, kitab-kitab tentang tauhid, Ahlussunnah wal Jamaah, bahasa Arab, nahwu sharaf, dan lain-lain yang mana, apa namanya, dasar moderasi beragama itu kan dimulai dari pemahaman-pemahaman dasar tentang agama. Nah, jadi bahkan di apa namanya di pendidikan fikih juga kurikulumnya itu disediakan 4 mazhab sekaligus. Mazhab Hambali, kitab-kitabnya apa. Jadi para murid itu memilih di awal masuk ke sekolah itu untuk nanti mau masuk ke mazhab apa gitu. Nah, kan ini konsep moderasi beragama tuh seperti itu. Jadi kita memandang perbedaannya itu adalah rahmat gitu kan. Jadi Al-Azhar mengajarkan itu. Yang kemudian yang ketiga,
adalah aksi nyata dari Grand Syekh Ahmad At-Thayyib. Beliau itu sekarang sudah tidak, memiliki pemahaman bahwa cara beragama di masa sekarang itu sudah tidak lagi mementingkan urusan-urusan yang ringan, urusan khilafiyah, urusan tentang perdebatan antar umat internal, tetapi beliau memandang bahwa Islam itu memiliki potensi yang sangat besar, yang memiliki fungsi sebagai rahmat lil alamin, kasih sayang, menyebarkan kasih sayang kepada umat manusia. Makanya beliau atas dasar pemahaman itu, kegiatan-kegiatan beliau itu diisi dengan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia melalui pertemuan-pertemuan antara petinggi-petinggi Eropa, petinggi-petinggi Amerika, petinggi-petinggi negara non-muslim lainnya. Kayak Emmanuel Macron pernah diundang, kemudian kanselir Jerman pernah diundang ke Al-Azhar, dan banyak pemuka agama dan banyak tokoh-tokoh dunia yang diundang langsung ke Al-Azhar atau beliau sendiri mendatangi mereka gitu. Bahkan Syiah, kemudian, paham-paham Islam, kemudian Iwano Muslimi uga makan. jangan. Wian. Enggak lah. Terus Nah, kemudian masalah internal itu tapi itu tidak bermakna bahwa Al-Azhar itu meremehkan hal-hal fundamental internal. Tidak, Al-Azhar juga menjaga itu dengan banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh muslim seperti datang ke NU kemarin kan, ke Syekh Atul Syiraz melakukan dialog. Kemudian datang juga berdialog dengan tokoh Syiah dan Wahabi dan lain-lain. Karena memang, pemahaman wasatiyatul Islam atau mendarasi Islam itu adalah terbuka kepada sesama, terbuka kepada asalkan dia makhluk, Allah itu pasti disayangi gitu. Islam itu mengajarkan itu, dan Al-Azhar benar-benar mengamalkan ajaran tersebut gitu. Di Al-Azhar itu memandang Islam di Indonesia ini sangat unik dan sangat menarik karena memang, banyak dinamika yang terjadi seperti seperti organisasi-organisasi Islam, banyak perbedaan lah dalam cara beragama di Indonesia itu kan. Nah, tapi itu dianggap bahwa Indonesia itu sangat luar biasa bisa mempertahankan kerukunan di tengah majemuknya perbedaan gitu loh. Bahkan banyak yang silaturahmi ke Indonesia seperti Syekh Ahmad At-Thayyib sendiri, kemudian rektor-rektor, kemudian rektor Universitas Al-Azhar juga pernah, dan yang lain-lain gitu menganggap bahwa, lekat bahwa cara beragama di Indonesia itu tuh menjunjung tinggi persaudaraan gitu. Luar biasa itu. Dan dan saya sempat membaca bahwa Kementerian Wakaf di Mesir memberikan penghargaan secara langsung memberikan penghargaan kepada Gus Dur. Gus Dur kan alumni Al-Azhar dan beliau waktu itu merupakan tokoh agama yang ada di Indonesia dan diberikan penghargaan karena beliau, memiliki kebijaksanaan lah agak dalam, menjadi karena, dikasih penghargaan karena ulang gimana tak? Gus Dur mengasih banyak supaya lancar satu lah. lah. Oh. Cara. Sampai kan mah da iman live ya. Iya. Nah, ini yang menarik kan dalam rangkaian kunjungannya ke Mesir, Presiden Prabowo itu menemui Grand Syekh Al-Azhar. Siapa sih beliau dan seberapa penting pengaruhnya di Mesir? Grand Syekh Al-Azhar, emang siapa sih Grand Syekh itu kan ya? Jadi memang Grand Syekh itu merupakan bisa dibilang tingkatan menteri lah di Mesir itu, kedudukannya itu. Tapi memang tidak dipandang secara formal, cuman memang sangat dihormati, penghormatannya memang sebesar itu, bahkan mungkin lebih tinggi dari itu. Kalau misalnya ada organisasi Islam di dunia, organisasi para tokoh muslim kan ada istilahnya itu, Muslim Elders Council. Nah, itu kan persatuan para tokoh-tokoh besar Islam. Syekh Al-Azhar ini merupakan salah satu pembesar di sana gitu. Nah, itu karena itu jadi memang Grand Syekh Al-Azhar itu memiliki kedudukan yang cukup tinggi gitu untuk bisa bahkan ditemui sama, presiden gitu kan.
Presiden Prabowo kemarin nemuin, kemudian banyak juga pemuka-pemuka apa namanya, presiden-presiden negara lain yang ketemu langsung sama beliau gitu. Itu kedudukannya tapi, di apa namanya, ngomong-ngomong, tapi by the way, apa namanya, kedudukan di Al-Azhar itu memang, luar biasa ya, organisasinya sangat besar. Karena dia menaungi pertama Syekh Al-Azhar, ada wakilnya, kemudian setelah itu ada yang ngurusin ma'had-ma'had. Jadi, apa namanya, lembaga pendidikan yang ada di setiap wilayah di Mesir, itu dipegang juga oleh Al-Azhar beberapa. Kemudian Beak yang basena bisa kitu melalui universitas lah disebut lebih belajar nah. Itulah perbincangan kami tentang Al-Azhar Mesir yang kemarin Pak Prabowo berkunjung ke sana. Nih bersama Ananda Ridwan Fauzi, nantikan video-video selanjutnya tentu dengan topik yang berbeda ya, nanti ada ada topik-topik tentang Arab dan segala macam. Ya, jangan lupa dulu ya like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.